يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم يا رب. يا أكرم الخلق ما لمن يلوذ به سواك عند حضور الحديث العميم يا رب. ولا يليق رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا رب. فإن من جودك أن تطيع عطاء ومن علامك علم اللوح والقلم يا رب. يا نفس لا تقنطي من زلة عزمها إن الكبائر في الغفران كاللمم يا رب. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي الخير لنا وبأم المؤمنين. لو خاب سلام مسلمين مسلمين ولو هم في اعتصام معلمين ملبين. وصلاة الله دواما تبلغ الآل الأمين وعلى الآل الكرام والصحبه والتابعين. يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي الخير لنا
الفاتحة بنية القبول وتمام كل أصول وضمول وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacanya mana nih? Wa yukabbiru nadban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. وفي السند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع لنا به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه ويكبر ندبا مسبوق انتقل معه لانتقاله. Dan sunnah makmum yang masbuk bertakbir intaqala ma'ahu yang berpindah besertanya beserta imam lintiqalihi karena berpindahnya. Jadi makmum yang masbuk kalau imamnya ruku maka dia takbir ruku juga. Jadi ketika takbir Allahu Akbar imamnya ruku maka dia ikut ruku sambil takbir Allahu Akbar.
Falau adrakahu mu'tadilan kabbara lil huwiyyi wa ma ba'dahu. Kalau makmum masbuk itu mendapatkan imam mu'tadilan dalam keadaan i'tidal, kabbara lil huwiyyi, maka dia bertakbir untuk turunnya, wa ma ba'dahu, dan setelahnya. Jadi kalau posisi imam sudah dalam posisi i'tidal, makmum datang, Allahu Akbar, ya kan langsung jangan ruku, ya, karena kan imam sudah i'tidal, itu ya. Allahu Akbar. Nah, biasa baca. Nanti imamnya mau sujud, dia takbir, Allahu Akbar, wa ma ba'dahu, dan setelahnya. Begitu. Ya. Saya ulang lagi. Ketika makmum masbuk mendapatkan imam lagi ruku, maka setelah takbiratul ihram dia mau rukunya baca takbir Allahu Akbar. Satu. Kedua, ketika makmum mendapatkan imam lagi posisi i'tidal, ya, maka dia setelah takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar, nggak usah takbir lagi karena sudah posisi i'tidal. Nah, nanti ketika imamnya mau sujud, turun untuk sujud, maka dia ikut takbir dan seterusnya. Tuh ya. Itu. Kaya-kaya kan nggak ada masalah. Emangnya begitu kan? Iya. Nanti ada lempengan yang jadi beda. Au sajidan masalan ghaira sajdati tilawatin lam yukabbir lil huwiyyi ilaihi. Baru yang ketiga. Atau mendapatkan imam lagi posisi sujud. Makmum mendapatkan imam posisi lagi sujud. Tuh ya. Maka setelah dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung dia sujud, tidak perlu membaca takbir. Tuh, ya. Jadi kalau menjumpai imam dalam posisi sujud atau duduk antara dua sujud atau tahiyat awal atau tahiyat akhir, maka makmum setelah takbiratul ihram dia langsung ngikutin imam tanpa takbir. Jadi nggak perlu takbir, Allahu Akbar, nggak perlu. Yang perlu takbir ketika dia menjumpai imam lagi posisi ruku atau lagi posisi i'tidal, maka mengikuti takbir setelahnya. Ya. 3 masalah tuh. Wa yuwafiquhu nadban fi dzikri ma adrakahu fihi min tahmidin wa tasbihin wa tasyahhudin wa du'ain, dan menyamainya dengan sunnah pada bacaan zikir yang ia dapatkan, baik dari membaca tahmid, membaca tasbih, membaca tasyahud, dan doanya. Di mana dia mendapatkan posisi imam, si makmum mengikuti bacaan-bacaan di mana dia mendapatkan imam. Kalau dia mendapatkan imam lagi sujud, maka dia ikut baca zikir sujud. Kalau dia mendapatkan imam lagi i'tidal, maka dia baca zikir i'tidal.
Dia mendapatkan imam lagi posisi tasyahud, dia baca tasyahud. Jadi jangan diam, ikutin baca. Wa kadza salatin 'alal al, begitu pula membaca salawat atas keluarga Nabi, dia baca juga. Walau fi tasyahudil ma'mumil awwali, meskipun pada tasyahud awalnya makmum. Kalau tasyahud awal kan tidak perlu membaca salawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup itu tasyahud awal. Enggak perlu tambah wa ala ali. Wah, enggak perlu. Tapi kalau dia mendapatkan imam lagi posisi tasyahud akhir, maka si makmum baca salawat kepada keluarga nabinya. Begitu. Baca. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikutin. Begitu. Posisi di mana dia berada, dia ikutin. Karena yang namanya sholat tidak boleh diam. Sholat gak berdiam. Gak boleh kosong, diam, jangan. Jangankan yang diem, yang baca aja kadang pikiran masih ngelantur. Itu yang baca, pikiran masih ngelantur kemana-mana. Lalu bagaimana diem? Jadi harus dibaca terus. Qalahu syekhuna, telah berkata guru syekh kami dalam kitab Tuhfah. Iya. Iya. Ikutin sampai akhir. Ya, jadi walaupun pada hak dia tasyahud awal, gitu. Jadi dia baca lagi wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, terus jangan sampai kosong, gitu. Terus jangan sampai kosong. Andai kata tasyahud akhir kita sudah selesai baca lagi doa kayak apa kayak gitu. Jadi jangan berhenti, gitu. Jangan berhenti, jangan ngasoh. Baca zikir apa gitu. Walaupun dia sholat sunat ya. Walaupun dia sholat sunat. Kalau sholat sunnah. Dia nggak perlu sampai akhir, nggak perlu sampai akhir salawat. Kalau sholat sunnah kan nggak ada jamaahnya, maksudnya. Kalau tarawih gitu kan, ya kan akhirnya sama tuh imamnya aja pas dua imamnya ikut juga sampai akhir salawat. Iya, sama juga. Sama begitu. Wa yukabbiru masbuqun lil qiyami ba'da salamaihi in kana al mahallu allazi jalasa ma'u fihi mawdi'a julusihi lawin farada. Dan makmum yang masbuk bertakbir untuk bangun setelah dua salamnya imam. In kanal mahallul ladzi, jikalau tempat yang ia duduk bersama imam adalah maudhi'a julusihi, tempat duduknya jikalau dia sendiri. Ya. Makmum dalam posisi duduk tahiyat akhir bersama imam. Ya. Makmumnya masbuk. Kalau imam salam, makmum masbuk pasti dia akan menambah rokaat
lagi. Ya, dia akan menambah rakaat lagi. Ketika bangunnya ini apakah perlu membaca takbir atau tidak? Lihat kondisinya. Kalau kondisi makmum berada di rakaat kedua bagi makmum yang masbuk, tuh ya, atau dalam posisi lagi duduk tahiyat, lagi duduk, maka makmum yang masbuk sunnah membaca takbir Allahu Akbar. Tapi kalau posisinya bukan di tempat duduk seperti rokaat pertama ya, atau rokaat ketiga, maka dia tidak perlu takbir. Contoh, imam lagi sudah tahiyat akhir, maka makmum Allahu Akbar, langsung nggak pakai takbir, tahiyat akhir, at-tahiyatul. Imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Makmum berdiri tanpa nggak perlu takbir lagi. Allahu Akbar, takbir. Itu yang pertama. Ya. Terus makmum masbuk mendapatkan imam ya, lagi tahiyat awal sholat maghrib, tahiyat awal sholat maghrib, ya. Tahiyat awal sholat maghrib, Allahu Akbar, ya, turun tahiyat awal, nah, tahiyat awal. Nah, ketika tahiyat awal, imam kan bangun, ya. Makmum perlu ngucap takbir gak? Enggak, karena bukan tempatnya duduk, dia nggak perlu takbir. Nanti berarti kan masuk rakaat pertama nih sekarang. Setelah imam salam kan masuk tahiyat akhir tuh imam, rakaat ketiga. Maka makmum bangun menambah rakaatnya lagi. Nah ini perlu salam, perlu takbir gak? Hah? Kan makmum masuknya rakaat keberapa itu? Hah? Yang benar. Nih, ulang lagi. Makmum mendapatkan imam lagi tahiyat awal. Lagi tahiyat awal. Kalau lagi tahiyat awal, Allahu Akbar. Sudah dapat rakaat belum? Belum. Tuh, ya. Nanti ketika imam bangun dari tahiyat awal, makmum juga ikut bangun. Nah, perlu baca takbir gak? Enggak perlu. Kenapa? Karena bukan tempatnya duduk. Bagi makmum bukan tempatnya duduk. Tuh. Nah, lanjut rakaat ketiga imam. Imam rakaat ketiga, makmum rakaat berapa? Oh, rakaat kedua. Rakaat pertama masuknya. Imam tahiyat akhir, makmum duduk. Selesai salam, makmum berdiri. Baca takbir gak? Enggak. Kenapa? Karena rakaat pertama. Karena rakaat pertama. Ya. Karena yang tadi kan mendapatkannya lagi waktu duduk tahiyat. Jadi belum dapat. Ya. Jadi ketika bangun, nah itu nggak perlu takbir lagi, nggak perlu. Kecuali itu ya, sholatnya sholat zuhur, mendapatkan imam lagi posisi tahiyat awal, Allahu Akbar, langsung turun sujud, at-tahiyat. Imam bangun, maka makmum juga bangun tanpa takbir. Imam masuk rakaat ketiga, makmum masuk rakaat pertama. Biasa rakaat ketiga imam sujud, bangun lagi, Allahu Akbar. Nah, rakaat keempat, imam rakaat keempat, makmum rakaat kedua, ya. Ruku, sujud, tahiyat akhir imam, makmum tahiyat awal. Imam memberi salam maka nambah. Pakai takbir gak? Pakai takbir. Kenapa? Karena posisinya di tempat
tempat duduknya. Karena posisinya dia berada di tempat duduk, maka disunahkan baca takbir Allahu Akbar. Nah, gitu. Ya. Hah? Ya kalau dibaca takbir doang nggak ada artinya, nggak ada kesunahannya, gitu. Nggak batal, nggak. Gitu, ya. Iya. Kalau bacaan sampai ikutin, ikutin di mananya. Ka'an adrakahu fi salisati rubaiyatin. Seperti makmum mendapatkan imam di rakaat ketiga. Tuh ya. Makmum mendapatkan imam di rakaat ketiga yang jumlah rakaatnya 4 rakaat. Berarti kalau mendapatkan imam di rakaat ketiga, maka tahiyat akhirnya imam, makmum tahiyat awal rakaat kedua, maka dia perlu baca takbir Allahu Akbar. Ausaniyati maghribin, atau rakaat kedua dari sholat maghrib. Nah, itu contohnya kalau bangun pakai baca takbir. Wa illa lam yukabbir lil qiyami. Kalau tidak, maka tidak perlu membaca takbir untuk berdiri. Kalau bukan tempat duduknya, tidak perlu dia baca takbir. Kalau bukan tempat duduknya nggak perlu baca takbir. Ya. Wa yarfa'u yadayhi tab'an li imamihil qa'imi min tasyahhudihil awwali. Dan mengangkat kedua tangannya karena mengikut bagi imamnya yang berdiri dari tasyahudnya yang awal. Makmum angkat kedua tangan. Kalau kedua tangan ngikutin. Imam bangun dari tasyahud awal, makmum yang masbuk, walaupun dia bukan tasyahud awal, dia angkat tangannya. Tuh. Wa illam yakun mahalla tasyahhudihi, meskipun ya, wa illam yakun, meskipun bukan tempat tasyahudnya. Ya, walaupun si makmum itu bukan tempat tasyahudnya. Ya, si makmum bukan tempat tasyahudnya, dia angkat tangan aja. Ya, karena ngikutin gerakan. Ya, kalau gerakan ngikutin. Tapi tanpa ngucap takbir. Tuh. Karena kan bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Ya, jadi takbirnya tidak perlu, tapi kalau angkat tangannya ngikutin. Tuh, ya. Karena yang namanya takbir intiqal, perpindahan dari rukun yang satu ke rukun yang lain secara berurutan. Ya. Kalau bukan tempatnya, ya nggak perlu takbir. Kalau bukan urutannya, gitu ya. Dari ruku dari Fatihah ke ruku takbir urutannya, tuh ya. Tapi kalau dari berdiri ke sujud bukan urutannya, maka nggak perlu takbir. Tuh, gitu. Dari tahiyat awal ke berdiri maka takbir.
Gitu ya. Tapi kalau bukan tahiyat awal, maka tidak perlu takbir. Gitu ya. Kenapa? Karena si makmum yang masbuk harusnya langsung berdiri. Gitu kan. Tapi karena dia ngikutin imam, maka dia duduk. Takbirnya nggak perlu. Gitu, nggak perlu karena bukan tempatnya dia membaca takbir. Tapi kalau gerakannya imam angkat tangan, dia ikut angkat tangan. Nah, ini ilmu ya, ilmunya begitu. Ini kalau yang sholat jamaah ya. Kalau yang nggak sholat jamaah, entah prakteknya lupa. Tuh, ya. Jadi ilmunya ini berlaku bagi yang paham sholat, yang sholat jamaah. Kalau nggak sholat di rumah terus, nah nggak paham. Tadi bangun dari tasbih awal Pak Ustaz, imam, itu kan takbir berarti ya, takbir. Istiqomah juga ya. Ada kesunahannya. Takbir Tadi dari tasbih awal, Ustaz ke rakaat ketiga, itu kan ada takbir yang Allah Akbar itu ada kesunahannya. Iya. Jadi setiap perpindahan dari rukun. Iya, perpindahan dari rukun ke rukun dia membaca takbir. Hanya mengangkat tangannya itu dilihat tempatnya. Kalau angkat tangan. Kalau takbir sih berurutan. Perpindahan dari manapun dia baca takbir. Tapi angkat tangan ada tempat-tempatnya. Tidak semuanya angkat tangan. Ya. Jadi ini bangun dari rakaat pertama angkat tangan juga, Allahu Akbar. Kebanyakan angkat tangan, sampai mau sujud angkat tangan juga, Allahu Akbar. Nah, angkat tangan ada tempat-tempatnya. Hah? Ustaz, kalau dia meminta ada contohnya testimoninya siapa yang langsung saat dia biar lebih jelas ini jelas. Testimoni. Ya. Kayak minum obat aja. Kan tadi udah dicontohin. Tuh ya, ada contohin gitu. Ya. Asal perhatiin aja. Kalau nggak perhatiin ya nggak paham. Nih. Contoh rokaat posisi imam lagi tahiyat, lagi sujud, ini dari awal ya. Posisi imam lagi sujud, makmum takbir, Allahu Akbar. Ya. Pakai takbir gak turun sujudnya? Nggak perlu takbir ya. Langsung Allahu Akbar. Tuh ya. Nah, posisi imam lagi ruku, Allahu Akbar. Mau ruku baca takbir gak? Takbir, Allahu Akbar. Tuh, gitu, ya. Posisi imam lagi i'tidal, Allahu Akbar. Ya. Nah kalau udah begini, ikut i'tidal udah, berdiri. Tuh, ya. Ntar imam sujud, dia takbir langsung. Tuh masalah yang pertama ya. Masalah yang kedua tuh ya, masalah yang kedua yaitu imam setelah bangun dari tasyahud, jikalau dia mendapatkan imam lagi tahiyat akhir, imam tahiyat akhir, takbir Allahu Akbar, turunnya baca takbir gak? Enggak kan? Enggak bertakbir, langsung at-tahiyat. Imam salam begitu ya. Imam salam berdiri, nah makmum pastinya dia juga berdiri. Baca takbir gak? Enggak. Kenapa?
Karena bukan tempat duduknya. Karena bukan tempat duduknya, maka tidak perlu membaca takbir. Tuh. Sekarang Ini masbuk yang belum mendapat rakaat nggak ada takbir. enggak perlu, enggak ada takbirnya. Ya, karena bukan tempatnya. Intinya itu bukan tempatnya. Lalu dia mendapatkan imam lagi rokaat ketiga. Mendapatkan imam rokaat ketiga. Allahu Akbar. Biasa tuh imam baca surah. Sujud, bangun lagi biasa. Rokaat keempat. Makmum rokaat berapa? Rokaat kedua. Allahu Akbar. Imam salam, maka makmum berdiri. Baca takbir gak? Baca takbir. Allahu Akbar. Angkat tangan. Kenapa? Karena dia tempat duduknya. Allahu Akbar. Tuh, gitu. Ya. Nah, terkait mengangkat tangan, jikalau dia mendapatkan posisi imam, terkait mengangkat tangan, dia mengikuti gerakan imam. Walaupun bukan tasyahud awal. Dia mendapatkan posisi imam di tasyahud awal. Tasyahud awal. Allahu Akbar. Turun tasyahud. At-tahiyat. Imam bangun. Kan imam angkat tangan. Makmum juga angkat tangan. Gitu ya. Kenapa? Ngikutin imam. Tapi nggak perlu takbir. Kenapa? Karena bukan tempatnya untuk takbir. Gitu ya. Jadi gitu contohnya tuh. Jadi ntar makmum pas bangun tahiyat awalnya makmum yang masuk tadi angkat tangan lagi. Angkat tangan lagi. Gitu. Lebih ya jumlah angkat tangannya lebih. Ya nggak apa-apa emang. Nah, kan angkat tangannya dia ngikutin imam. Gitu. Nggak di korting nggak. Kalau lebih dari korting lagi. Jadi kalau dia duduknya rakaat kedua, bangun ke keempat, dia takbir ya. Kalau genap ya. Iya. Betul. Kalau misalkan makmumnya ganjil atau genap, ya nggak perlu takbir. Nggak perlu. Ya. Wala yatawarraku fi ghairi tasyahudihil akhiri. Makmum tidak perlu duduk tawarruk pada selain tasyahudnya yang akhir. Sekarang masalah duduk. Imam lagi tasyahud akhir. Makmum yang masbuk duduk juga. Tapi tidak duduk tawarruk. Duduk tawarruk, duduk yang model tasyahud akhir. Pantatnya di atas lantai. Itu tawarruk. Kalau iftirash, duduk di atas kaki. Tuh ya. Tasyahud awal, duduk antara dua sujud, itu iftirash. Kalau tawarruk, duduk yang modelnya di tahiyat akhir. Kalau makmum masbuk mendapatkan imam di posisi tahiyat akhir, maka makmum itu tidak perlu duduknya ngikutin imam dengan duduk tawarruk, nggak perlu. Ya. Kenapa nggak perlu? Karena yang namanya duduk tawarruk adalah duduk penghabisan. Dia tidak akan bangun lagi. Tuh, imam nggak akan bangun lagi. Tapi kalau makmum dia bakal bangun lagi. Maka dia duduknya iftirash. Dia iftirash duduknya. Kayak gitu. Nah iya. Iya, emang begitu. Ya.
Wa yusannu lahu an la yaquma illa ba'da taslimatayil imami. Sunnah makmum yang masbuk tidak berdiri dahulu kecuali setelah imamnya membaca 2 salam. Ya. Jadi kalau imamnya belum salam dua-duanya, maka jangan makmum bangun lebih dahulu. Sunnah sampai imamnya ngucapin 2 kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru bangun. Sunnah seperti itu. Ya. Jadi sunnah jangan bangun. Ya. Kalau dia bangun, ketika imamnya salam pertama, ya, sah saja. Makruh, makruh. Kalau imamnya assalamualaikum warahmatullahi, makruh. Ya, karena imam belum menuntaskan. Sah gak sholatnya? Sah sholatnya. Ya. Haram. Iya. Mendahului imam itu ya hukumnya haram. Mendahului satu rukun fi'li imam hukumnya haram. Pahala nggak dapat. Sholatnya sah.
mendahului 2 rukun fi'li, sholatnya batal. Mendahului 3 rukun fi'li, orang sableng namanya. Walaupun nggak urut juga. Hah? Walaupun nggak urut gitu, ninggalin dia. Iya, walaupun nggak urut. Jadi intinya gitu, ninggalin mendahului imam 1 rukun fi'li haram. Iya. Jadi nggak ada pahala. Mendahului imam 2 rukun fi'li batal sholatnya. Sampai 3 kali. Nah, ini orang ada apa ini nih? Iya. Hah? Nggak batal. Hanya percuma aja sholat jamaah, mendingan sholat jamaah. Gitu ya. Itu. Sama aja orang naik mobil, numpang bonceng, cuman ngatur-ngatur. Gue numpang ya, gitu ya. Mengatur jalan sini aja di sini. Ini yang numpang lu apa gua? Ikutin aja gue mau kok jalan kemana kayak, gitu ya. Gue yang nyetir, ngeluhnya jadi beribut, gitu. Jadi kayak gitu ibaratnya. Nah sama juga sholat jamaah, kalau dia ngedulin imam terus, mendingan gak usah sholat jamaah. Ini jadi imam ente atau aneh, gitu ya. Hah? Ukuran lama atau tidak tergantung yang tua-tua. Begitu ya. Jadi kalau imam sunnah diupayakan, kalau imam belum salam yang kedua jangan bangun dulu, diupayakan. Nah, ini kebanyakan begitu, pada nggak sabar, pada nggak sabaran. Assalamualaikum warahmatullah, langsung berdiri aja, baru salam pertama, tuh ya. Nah kalau salam kedua tungguin sampai salam kedua, itu ya, tungguin sampai salam kedua. Setelah salam kedua baru makmum masbuk bangun berdiri, gitu. Wa haruma muksun ba'da taslimataihi, haram berdiam setelah 2 salam. Imam salam, makmum masih duduk aja, kasihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia masih duduk aja, gitu ya. Nah, ini haram illam yakun mahalla julusihi. Kalau bukan tempat duduknya. Ya. Kalau bukan tempat duduknya. Mana tempat duduknya? Tempat duduknya itu di tasyahud awal. Tasyahud awal. Kalau imam di tahiyat akhir, makmum tasyahud awal. Ya. Lalu imam salam, makmum boleh nambahin bacaan lagi. Ya, ngikutin bacaan imam. Boleh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min fitnatil azabin nar, gitu ya. Boleh. Nah, setelah itu baru dia berdiri. Ya. Tapi kalau bukan tempat duduknya, makmum baru rakaat pertama. Imam salam, dia langsung berdiri. Nah, itu imam salam, dia duduk dulu. Oh ya. Nah, udah. Tahiyatnya, kalau baca tahiyatnya gimana? Kalau nggak habis ya udah langsung berdiri. Emang bukan tempatnya duduk, kan gitu. Bukan tempatnya duduk dia. Dia makmum baca tahiyat, at-tahiyat. Ini rakaat pertama makmum. Imam rakaat terakhir. Setelah imam salam, maka makmum dia nggak perlu nurusin bacaan tahiyatnya, nggak perlu. Umpamanya baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nggak perlu diterusin lagi. Karena bukan tempatnya. Setelah saya salam langsung berdiri. Jangan pakai terusin baca. Kecuali kalau makmum itu tempat duduknya baru itu. Sujud di
Sujud terakhir. imamnya lama. Ya. Asalkan lamanya itu terukur ya. Terukurnya sebelum imam berubah posisi rukun fi'li. Kayak gini. Ya. Makmum sujud. Tuh ya. Kan habis sujud tahiyat akhir. Nah, makmum sujud nggak apa-apa. Yang penting asal jangan sampai imam beri salam. Gitu. Atau sujud, imamnya udah berdiri, udah baca Fatihah, dia masih sujud aja. Nah, itu jangan, ada tempat-tempatnya. Memang dianjurkan untuk berbanyak doa ketika sujud. Tapi kalau lagi sholat sendiri atau si imam, nah, jadi disederhanakan, gitu. Ya. Fatabtulu sholatuhu bihi in ta'ammada wa alima tahrimau. Maka batal sholatnya kalau sengaja dan tahu keharamannya. Tuh. Kalau dia sengaja bisa batal sholatnya. Udah tahu nggak boleh duduk lama-lama. Dia masih terusin juga. Nah, jangan, bisa batal sholatnya. Ya. Wala yaqumu qabla salamin imami. Jangan berdiri sebelum imamnya salam. Sebelum imamnya salam jangan berdiri. Jangan. Nah, yang ada orang suka kesalahan. Dia pikir imamnya udah salam. Tuh ya. Enggak, dia berdiri aja. Allahu Akbar. Enggak taunya belum. Tuh, enggak taunya belum. Nah, ya. Dia wajib turun lagi. Tuh, wajib turun lagi. Ketika dia mau turun, imamnya udah salam. Assalamualaikum. Gue dimain-main sama imam nih, gitu ya. Dia pikir imamnya salam, dia berdiri aja Allah Akbar gitu ya. Belum, dia turun, imamnya baru salam. Nah, ini gimana nih ini? Gitu ya. Tetap dia harus turun. Jangan dia berdiri. Karena berdirinya dia nggak dianggap kesalahan. Jadi setelah imam salam, dia duduk dulu, baru berdiri. Gitu caranya. Ya. Nah, itu. Fa in ta'ammadahu bila niyati mufaraqatin batolat. Kalau dia sengaja bangun tanpa niat mufaraqah sebelum salam, batal sholatnya. Ya. Kalau dia imam belum salam, dia berdiri aja. Ini sengaja. Ya. Kalau sengaja, itu batal sholatnya. Ya. Imam tahiyat kelamaan. Ya, lama amat gitu ya. Dia langsung berdiri. Nah, dia enggak niat mufaraqah, langsung berdiri aja. Batal sholatnya. Karena posisinya lagi berjamaah. Tapi kalau dia niat mufaraqah, aku berpisah dari imam, dalam hati berdiri, enggak masalah, sah sholatnya. Gitu, ya. Wal muradu mufaraqatu haddil qu'udi. Yang dimaksud adalah berpisah dari batasan duduk. Nah, yang dimaksud adalah berpisah dari batasan duduk. Duduknya imam dengan berdirinya makmum. Jadi dia jangan bangun sebelum imamnya salam. Fa in saha au jahila lam yu'tadda bi jami'i ma atabi hatta yajlisa. Nah, ini dia tuh. Kalau dia kelupaan atau dia tidak tahu, maka tidak dianggap semua yang ia kerjakan. Kelupaan, dipikir imamnya sudah salam, enggak taunya belum, dia berdiri aja. Gitu ya. Itu enggak dianggap bacaan yang dia baca, enggak dianggap tuh. Sampai dia duduk lagi. Ya, ini kalau terjadi kelupaan. Imamnya dikirain sudah salam, enggak taunya belum salam. Dia nerusin aja.
atau imam baru salam. Pas dia berdiri, imam baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah begini, kalau yang nggak tahu nih, ya, kalau dia nggak tahu, ini bisa fatal sholatnya, bisa nggak sah. Kecuali kalau dia duduk dulu. Tuh, ilmunya tuh, ya. Jadi kalau kita bangun kesalahan, kelupaan, dia pikir imamnya mengucapin salam. Katanya orang ada tamu ngucapin assalamualaikum, ya. Dan katanya kirain dia langsung aja, emang barisan belakang, gitu yang ngucap assalamualaikum, kedengaran lagi imamnya salam, dia salam aja, dia berdiri aja langsung. Katanya bukan, baru assalamualaikum warahmatullah. Nah, udah begini, tetap dia harus duduk lagi. Kalau dia nggak duduk lagi, maka kerjaan Fatihahnya, rokat seterusnya nggak dianggap. Jadi harus kembali. Karena yang namanya sholat harus niat. Niatnya dia harus sesuai dengan kenyataan. Dia niatnya mau bangun, tapi bukan tempatnya bangun. Nah, jadi nggak kena. Oleh karena itu dia kesalahan itu tidak dianggap. Summa yaqumu ba'da salamin imami. Lalu dia berdiri setelah imamnya salam. Jadi setelah imam salam baru berdiri, gitu ya. Baru berdiri itu. Kalau dia duduk dulu, duduk lagi, imam salam baru berdiri. Summa qala wa ma ta'alima wa lam yajlis batalat salatuhu. Allahu a'lam bishawab. Bacaannya qala alaihi salatu wassalam mudminul khamri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam mudminul khamri in mata laqiyallaha ka'abidi wasanin. Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, orang yang terus menerus minum minuman khamr, minum minuman keras, kalau dia mati maka dia nanti bertemu Allah seperti penyembah berhala. Orang yang tukang minum minuman, kalau dia mati, dia nanti menghadap Allah seperti orang-orang penyembah berhala. Begitulah hinanya kalau jadi tukang minum minuman. Bukan tukang minum minuman, tukang minuman keras ya. Tukang minum minuman ini lagi. Tukang minuman keras. Wa qala alaihi salatu wassalam salasatun la yadkhulunal jannata. Ada 3 golongan orang yang tidak masuk surga kata Nabi. Mudminul khamri, orang yang terus menerus minum minuman keras. Dia rajin minum minuman keras. Tuh ya. Dia enggak bakal masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Keluarga putus hubungan. Ya. Pokoknya sudah gak ada hubungan lagi. Ya. Memutuskan gak bakal masuk surga. Ya. Hati-hati, jangan terpancing emosi, jangan terpancing hanya urusan yang bersifat harta. Ya. Urusan yang bersifat warisan, jangan terpancing sampai memutuskan hubungan. Kalau sampai memutuskan hubungan hanya gara-gara dunia, udah gak ada artinya hidup. Dia gak bakal masuk surga. Kecuali kalau dia bertobat, dia minta maaf baru. Wa musaddiqun bisihri, orang yang membenarkan sihir. Membenarkan sihir. Orang yang berlaku sihir dibenerin. Bener ini. Tuh ya. Bener. Dia melakukan perbuatan sihir. Ya.
termasuk paranormal, tuh ya, paranormal yang memang kerjaannya penyihir, para dukun-dukun. Nah, itu juga tuh. Ucapan-ucapannya jangan dibenarkan. Jangan dibenarkan. Gitu. Ya, dia ngomong biarin aja. Tuh. Kita jangan membenarkan. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam ijtanibul khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, jauhilah minuman keras karena dia adalah kunci dari segala kejahatan. Jauhi minuman keras. Dia kunci dari segala kejahatan. Buat kita mungkin bisa kita jaga, tapi buat lingkungan kita, keluarga kita, anak kita, semuanya ini yang perlu kita ambil. Jangan sampai mereka terjerumus, bahkan berikan nasihat. Ya. Yang namanya minum-minuman keras kunci dari segala kejahatan. Kita lihat bagaimana Barsisa, ya, orang yang begitu rajin ibadah, sampai-sampai ditawari sama setan untuk membunuh, untuk berzina. Dia tidak mau. Ya. Berzina nggak mau, membunuh nggak mau. Oh ya sudah, kalau begitu kamu minum minuman keras, kamu minum khamar dah. Oh saya nggak mau, sedikit aja minum, gitu ya. Sedikit aja minum. Ya sudah dah. Ya. Sedikit minum khamar, orang kalau nggak biasa kan pusing-pusing juga, ya. Minum, puyeng, puyeng, udah. Melihat yang jualan perempuan diperkosa, tuh, habis diperkosa, dia bingung, gimana? Dibunuh, tuh, ya. Jadi gara-gara minuman keras membuat ia kunci dari segala kejahatan, tuh, ya. Dibunuh. Akhirnya dia dikejar-kejar, ditangkap, disalib, itu ya. Ketika disalib, udah, setan berkata, itu ya, lu mau gak gue tolongin? Asalkan tuh ya, lu ngakuin gue Tuhan. Tuh ya, nggak mau? Gimana sujud? Asalkan lu sujud sama gue, kata setan. Lu mau gue tolongin? Kalau lu mau gue tolongin, asalnya lu sujud sama gue, gitu ya. Gimana gue mau sujud? Gitu ya. Karena diikat begini, cukup menganggukkan kepala. Mau sujud? Ya udah. Ketika dia mengakui bersujud kepada setan, sujudlah dia. Kufur matinya. Tuh ya. Sumber akal sudah dicabut manakala ia mencoba minum minuman keras. Tuh, ya. Hati-hati. Wa qala alaihi salatu wassalam al-khamru jima'ul ismi wa nisa habailu syaitan wa hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Nabi bersabda, minuman keras gudang segala dosa. Itu dia tuh. Orang sekali berbuat minuman keras, maka akan kumpul perbuatan dosa di situ. Yang namanya mencuri, menyolong, marah, emosi, udah macam-macam di situ kumpul, berantem di situ kumpul. Tuh minuman keras sekali-kali mencoba. Ya. Wan nisa habairu syaitan. Perempuan adalah jaring-jaring setan. Tuh ya. Kalau kita mulai kena tergoda oleh perempuan, berarti kena perangkap setan. Hati-hati. Tuh ya. Kalau kita coba-coba dengan perempuan, tidak bisa menjaga jarak, gitu ya. Jadi bukan hanya corona saja, ya. Perempuan juga kudu bisa kita jaga jarak. Kalau kita nggak bisa, karena dia itu perangkapnya setan. Masuk ke situ, kena udah, gitu ya. Kalau kurang-kurang iman. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia
merupakan pokok dari segala kesalahan. Orang kalau cinta sama dunia, induk dari segala kesalahan. Kalau dia sudah cinta kepada dunia, apa juga dia turutin. Ya, orang kalau udah cinta, udah diturutin. Mau ini turutin kalau cinta sama dunia. Akhirnya akhirat ditinggalin, dikalahin. Tuh, hati-hati. Ya. Dunia memang kita butuhkan, tapi jangan sampai kita cinta buta terhadap dunia, berlebih-lebihan. Tuh, ya. Kalau sudah, bagaimana tanda-tandanya? Itu kita bisa bandingkan manakala ada kerjaan akhirat, mana yang kita kalahkan. Kalau lebih sering itu kita kalahin urusan akhirat, berarti sudah masuk dalam perangkap hubbud dunya, cinta dunia yang berlebihan. Masih dikalahin. Waktunya sholat, dikagak sholat. Waktunya ngaji, dia nggak ngaji. Waktunya ini, udah sibuk dengan urusan dunianya terus. Itu ya, hati-hati. Itu ra'su kulli khati'ah, pokok dari segala kesalahan. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala lamma hurimatil khamru masya ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dhum ila ba'din wa qalu hurimatil khamru wa ju'ilat adlan lisyirki ay fil ismi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, manakala minuman keras itu diharamkan, para sahabat berjalan sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Khamar sudah diharamkan, ya khamar sudah diharamkan. Mereka jalan. Wa qalu, mereka berkata, hurimatil khamr. Khamar sudah diharamkan. Wa ju'ilat adlan lisyirki. Tentu saja dosanya sebanding dengan perbuatan syirik. Jadi orang kalau minuman khamar, dia sama saja kayak orang berbuat syirik, menyekutukan Allah. Ya, menyekutukan Allah. Kenapa demikian? Akalnya sudah dicabut. Ngomong udah ngelantur kemana-mana aja. Hati-hati. Wa qala alaihi salatu wassalam, man syaribal khamra kharaja nurul imani min jawfih. Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, siapa yang minum minuman keras, maka cahaya keimanan dari dalam dirinya telah keluar. Siapa yang coba-coba minum minuman keras, maka akan keluar dari dirinya. Tuh, ya. Jadi harus dihindari, harus dicegah. Ya. Kita kontrol bagaimana anak-anak kita kontrol bagaimana lingkungan kita. Bila mana masih terdapat orang yang minum minuman keras, itu sumber segala dosa kumpul di situ. Sumber malapetaka, sumber tercabutnya iman. Kalau enggak disingkirkan, ini akan menjalar kemana-mana. Wa qala alaihi salatu wassalam, man syaribal khamra saqahu Allahu min hamimi jahannam. Nabi bersabda, siapa yang minum minuman keras, maka Allah akan tuangkan kepadanya neraka jahanam, air yang panas dari neraka jahanam. Nanti dia bakal dimasukin air neraka yang panas. Tuh ya. Minum teh yang baru diseduh aja kagak kuat. Tuh ya. Teh yang baru diseduh tuh dari dispenser gitu ya. Minum lu kagak kuat. Tuh ya. Kecuali kalau pakai tatakan dihirup aja pelan-pelan. Ya. Coba kalau langsung ini. Gitu ya. Agak kuat, nggak berani. Nah, bagaimana nanti minum-minuman orang yang masuk neraka? Jadi suruh coba dulu tuh yang tukang minuman keras, yang tukang mabok. Nanti sanggup kuat itu minum-minuman sampai sebotol begitu. Ya kuat sih, kuat. Kalau ini air panas kuat gak minum? Tuh, ya, mana kuat? Nanti lu bakal nyobain kayak gini. Itu. Kalau lu cobain dulu sekarang di sini. Kalau ini nggak kuat, nanti lebih parah lagi. Itu ya. Coba dulu nih, gua ambil air dari dispenser, lu minum langsung. Gitu ya. Kalau nggak kuat, jangan coba-coba. Ini aja nggak kuat, yang nggak seberapa.
bagaimana nanti ya, bakal berhadapan yang lebih panas lagi. Ya, kalau itu diminum mungkin nggak sampai bermasalah yang fatal. Tapi kalau udah minuman air neraka, habis kulit kita, ya, habis rongkongan kita. Itu. Ya. Kalau minuman air panas ini sih dispenser paling melepuh doang. Ya, panas sih nggak terlalu lah. Kalau melepuh juga kagak, nyer doang paling, ya, nyer doang. Tuh ya, nggak melepuh, tapi nggak tahan. Bagaimana nanti yang api neraka? Wa qala alaihi salatu wassalam, kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan haram, apapun jenisnya yang sifatnya memabukkan haram. Mau pil, mau yang cair, apapun jenisnya, kalau dia memabukkan haram. Ya. Beda kalau mabuk, ya. Kalau kemabukan beda, ya. Makan durian kebanyakan mabuk dah. Wah mabuk dah. Nah itu namanya kemabukan, gitu ya. Itu lain lagi, bukan memabukkan, bukan. Ya. Jenisnya yang memabukkan. Wa inna 'alallahi ahdan liman yashrabul khamra an yasqiyahu min tinatil khabal. Allah berjanji kepada orang yang minum minuman khamar, minuman keras, akan menuangkannya dari tinatil khabal. Qalu ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal? Para sahabat bertanya, wahai Rasul, apa sih tinatul khabal? Qala arqu ahlin nar atau usaratu ahlin nar. Ya. Dikatakan yaitu keringatnya ahli neraka dan perasan air api ahli neraka. Jadi dikasih minum itu keringatnya ahli neraka. Nanti dia bakal minum keringatnya ahli neraka. Ya. Atau jusnya ahli neraka, usara, jusnya. Ya. Di neraka juga ada jus juga ya. Ya. Cuma jusnya mendidih. Pasti kan jusnya kan nggak mendidih. Karena jusnya mendidih. Nah, usara, perasan. Irqu ahli nar. Wa qala alaihi salatu wassalam idza syaribul khamra fajliduhum. Kalau Nabi bersabda apabila mereka minum minuman keras, maka cambuklah mereka. Summa in syaribu fajliduhum. Kalau dia minum lagi, cambuk lagi. Summa asyaribu in syaribu fajliduhum. Kalau dia masih minum lagi, cambuk lagi 80 kali. Summa in syaribu faqtuluhum. Kalau dia minum lagi, bunuh saja. Yang keberapa tuh? 1, 2, 3. Tuh. Yang keempat, bunuh. Tuh ya. Orang minum minuman keras. Ya. Teblak aja langsung dah. Ya, pukul, cambuk 80 kali. Tuh ya, oleh Sayyidina Umar 80 kali. Itu. Nah, sekali udah itu, udah taubat. Diminum lagi, pukul lagi. Yang ketiga kali minum, pukul lagi. Yang keempat masih minum, bunuh saja. Bunuhlah mereka. Hati-hati. Jadi itulah ya, larangan dari minum-minuman keras yang harus diwaspadai dan dihindari. Semaqala al-Hafiz al-Muziri wallahu a'lam bis-shawab. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a walhamdulillah 'ala kulli hal wa na'udzubika min ahwali an bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.